kita dapat melihat bagaimana Israel terus menggempur Gaza dengan tujuan utama menghabisi Hamas. Hingga saat ini, bisa disimpulkan bahwa Hamas sudah dalam kondisi lumpuh dan tidak berdaya. Tanda-tanda ini terlihat dari keinginan Hamas untuk berdamai dan melakukan gencatan senjata. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Israel sudah terlanjur geram terhadap tindakan Hamas sebelumnya, ditambah dengan penyanderaan yang tidak bisa diterima oleh Israel. Perdamaian di Gaza nampaknya masih jauh dari kenyataan. Geng pendukung Netanyahu masih ingin melanjutkan perang hingga tujuan mereka tercapai, meskipun berbagai kritik datang dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Bahkan, Netanyahu menuduh sekutu-sekutu barat mereka kini mendukung Hamas. Israel menegaskan kembali keinginannya untuk menguasai Gaza secara penuh dan menolak semua opsi damai. Netanyahu menyebutkan bahwa masih ada 20 sandera yang hidup di Gaza, sementara yang lain kemungkinan sudah tidak bernyawa. Di sisi lain, lebih dari 10.100 warga Palestina ditahan di Israel, dengan banyak di antara mereka mengalami penyiksaan. Netanyahu menyatakan bahwa ia hanya bersedia melakukan gencatan senjata sementara yang berfokus pada penukaran sandera. Sementara itu, Hamas siap membebaskan semua sandera Israel, namun dengan beberapa syarat, penghentian perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan tahanan Palestina. Namun, Netanyahu menolak syarat-syarat tersebut dan justru mengajukan dua syarat berat, yaitu pelucutan senjata penuh Hamas serta perlunya pendudukan ulang secara total di jalur Gaza. Para pemimpin dan keluarga sandera menuduh Netanyahu memperpanjang perang demi kepentingan politik pribadinya dan untuk menyenangkan koleganya di kubu sayap kanan. Netanyahu juga mengklaim pihaknya telah menyusun rencana baru untuk penyaluran bantuan kemanusiaan yang dirancang bersama Amerika Serikat. Rencana itu mencakup 3 tahap. Pertama, pengiriman segera bahan makanan dasar bagi anak-anak untuk mencegah bencana kemanusiaan. Kedua, pendirian titik distribusi makanan yang dikelola oleh perusahaan Amerika dan diamankan oleh militer Israel. Dan ketiga, pembentukan zona evakuasi sipil yang telah ditentukan. Partai-partai oposisi Netanyahu semakin keras mengkritik kebijakan pemerintahannya terkait serangan yang kian gencar di jalur Gaza. Pemimpin partai oposisi di Israel, Yair Golan, mengecam langkah-langkah pemerintahan Benyamin Netanyahu dalam perang ini, menilai bahwa pemerintahan saat ini merupakan yang paling gagal dalam sejarah Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Yair Golan dalam konferensi pers pada Selasa malam, 20 Mei 2025. Golan menyatakan bahwa pemerintah Israel seakan membiarkan militer menargetkan anak-anak dalam peperangan, tanpa adanya tindakan tegas terhadap kejadian tersebut. Ia mengingatkan bahwa Israel seharusnya tidak melakukan tindakan keji dalam pertempuran di Gaza dan menegaskan komitmennya untuk mencegah pemerintah Israel membunuh lebih banyak anak-anak. Kritik juga datang dari luar negeri, termasuk sekutu-sekutu Israel sendiri. Para pemimpin Inggris, Kanada, dan Prancis mengancam akan menjatuhkan sanksi jika Israel tidak segera menghentikan serangan militer dan blokade bantuan kemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, melalui rilis bersama yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris pada Senin, 19 Mei 2025. Pernyataan ini merupakan salah satu kritik paling tajam dari ketiga negara terhadap kebijakan Israel dalam menangani konflik di Gaza dan tepi barat. Meskipun ketiga negara ini biasanya jarang mengkritik Israel dalam perangnya melawan Hamas, mereka menilai bahwa eskalasi militer di Gaza sudah berlebihan dan tidak seimbang. Mereka juga menyoroti bahwa blokade bantuan oleh Israel memperparah krisis kemanusiaan dan menghalangi bantuan esensial, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Lebih lanjut, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap eskalasi militer di Gaza. Mr. Speaker, saya ingin menyampaikan tentang situasi mengerikan di Gaza, di mana tingkat penderitaan, terutama bagi anak-anak yang kembali menjadi korban, adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Kami telah mengordinasikan respon bersama dengan sekutu kami, sebagaimana telah saya sampaikan dalam pernyataan saya bersama Presiden Macron dan Perdana Menteri Carney, ujarnya. Menanggapi hal ini, PM Israel, Benyamin Netanyahu, menuduh Starmer dan para pemimpin lainnya ingin mempertahankan kekuasaan Hamas. Ia juga menyebut para pemimpin Inggris, Prancis, dan Kanada berpihak pada melakukan kekerasan. Netanyahu menegaskan bahwa mereka ingin Israel mundur dan menerima kenyataan bahwa Hamas akan tetap ada. Ketika dunia menyerukan perdamaian, Netanyahu justru bersikeras melanjutkan tindakan agresif. Gaza terus menjadi ladang duka, sementara kekuasaan dipertahankan dengan darah dan kemarahan. Kritik datang bertubi-tubi, baik dari dalam negeri maupun sekutu barat. Namun, kekuasaan seringkali tuli terhadap suara nurani. Perang ini bukan lagi tentang sandera, tetapi tentang kepentingan yang disandera. Di antara reruntuhan dan ratapan anak-anak,
kita dipaksa bertanya, siapa sebenarnya yang pantas disebut teroris? Hamas pada 7 Oktober 2023 meluncurkan serangan mendadak dari jalur Gaza ke Israel. Sepanjang sejarah, jalur Gaza telah dilanda serangkaian konflik yang mempengaruhi hubungan Israel dan Palestina. Ketegangan antara Israel dan Hamas, yang menguasai Gaza, sering terjadi selama beberapa dekade terakhir. Namun, serangan pada 7 Oktober lalu mengejutkan semua orang dan digambarkan sebagai serangan lintas batas paling serius yang pernah dihadapi oleh Israel. Lantas, mengapa Israel dan Hamas sama-sama ingin merebut jalur Gaza? Jalur Gaza adalah wilayah sepanjang 41 km dan lebar 10 km, terletak di antara Israel, Mesir, dan Laut Mediterania. Kawasan ini dihuni sekitar 2,3 juta orang, dengan kepadatan penduduk yang salah satu tertinggi di dunia. Jauh sebelum konflik dengan Israel, jalur Gaza memiliki sejarah panjang. Kawasan ini telah beberapa kali dikepung dan diduduki oleh berbagai pihak selama 4.000 tahun terakhir. Gaza pernah hancur dan dihuni oleh berbagai dinasti dan masyarakat. Selama Perang Dunia Pertama, Inggris dan Turki sepakat mengenai masa depan jalur Gaza, yang kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Ottoman. Namun, Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919 menghalangi terbentuknya Kerajaan Arab Bersatu. Jalur Gaza kemudian menjadi bagian dari mandat Inggris atas Palestina yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris mengalihkan keputusan soal Palestina kepada PBB yang baru dibentuk. Pada tahun 1947, PBB menyetujui resolusi 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi 55% untuk orang Yahudi, dengan kota Yerusalem di bawah kendali internasional dan sisanya untuk orang Arab. Tahun 1948, pertempuran antara Arab dan Israel pecah, menyebabkan ratusan ribu pengungsi Palestina menetap di Gaza. Gencatan senjata ditandatangani, dan Gaza dikelola oleh Mesir hingga tahun 1967. Setelah itu, Perang 6 Hari antara Israel dan koalisi Arab meletus. Israel menang dan menduduki jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Tahun 1987, Palestina melakukan perlawanan pertama terhadap Israel, yang kemudian menyebar ke wilayah pendudukan lainnya. Pada tahun 1993, Perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina memberikan otonomi terbatas kepada Gaza dan sebagian wilayah tepi barat yang diduduki. Israel menarik pasukannya dan sekitar 7.000 pemukim dari jalur Gaza pada tahun 2005. 1 tahun kemudian, Hamas meraih kemenangan dalam pemilu Palestina, yang memicu perebutan kekuasaan antara Hamas dan Fatah pada tahun 2007. Hamas bersumpah untuk menghancurkan Israel dan ingin menggantinya dengan negara Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, Hamas telah menyerang Israel dengan ribuan roket dan serangan mematikan lainnya. Setelah Hamas berkuasa, Israel dan Mesir melakukan pemblokadaan darat, udara, dan laut di Gaza, yang berdampak buruk bagi warga Palestina. Untuk mengatasi blokade tersebut, Hamas membangun jaringan terowongan untuk membawa barang dan senjata keluar dari Gaza, serta membangun pusat komando bawah tanah. Ekonomi Gaza mengalami kehancuran, dengan tingkat pengangguran melebihi 40%. Pada tahun 2014, Israel mendeklarasikan zona pertahanan di sepanjang perbatasan untuk perlindungan diri. Sementara itu, Gaza mendapatkan aliran listrik dari Israel, tetapi sebagian besar warganya menderita kekurangan air dan hidup dalam kondisi sistem kesehatan yang buruk. Saat ini, warga Palestina masih hidup dalam bayang-bayang Israel, mungkin untuk waktu yang lama. Agresi Israel terhadap warga Palestina di Gaza mendapat kecaman dari banyak negara, termasuk negara-negara Arab. Namun, kecaman tersebut dinilai tidak berarti tanpa adanya tindakan nyata untuk membantu Palestina. Lantas, apa alasan negara-negara Arab tidak membantu Palestina? Negara-negara Arab yang saat ini terpecah belah membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan tegas dalam mendukung Palestina secara memadai. Israel bahkan percaya bahwa negara-negara Arab lemah dan terpecah, yang mengurangi solidaritas dalam mendukung Palestina. Hal ini disebabkan oleh kepentingan politik dan ekonomi negara-negara Arab dengan Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel. Pada tahun 2020, tercatat bahwa beberapa negara Arab telah menjalin hubungan dengan Israel, termasuk Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Bahkan, Arab Saudi saat ini sedang dalam tahap perundingan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel. Tak heran, saat perang antara Israel dan kelompok Hamas pecah pada Oktober 2023, para pemimpin negara Arab terlambat bertemu dalam pertemuan Liga Arab di Kairo pada 11 Oktober 2023. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah menteri luar negeri negara-negara Arab mengecam pembunuhan dan penargetan warga sipil oleh Israel dan Hamas. Sayangnya,
Mereka tidak secara tegas menyatakan perlunya perdamaian dan keadilan bagi warga sipil Palestina yang tidak seharusnya menjadi target peperangan. Melihat ke belakang, dukungan negara-negara Arab untuk perjuangan Palestina terus berkurang. Di masa lalu, negara-negara Arab pernah bersatu dalam perjuangan melawan Zionisme dan berjuang bersama rakyat Palestina. Namun, dunia Arab telah berubah seiring ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat. Hingga saat ini, rezim-rezim yang berkuasa di negara-negara Arab tampak semakin enggan untuk bersatu dan mendukung perjuangan Palestina. Ikuti terus perkembangan perang Israel dengan Hamas untuk mengetahui kapan perang ini akan berakhir dan apa hasilnya.